"Oh siap, salah Bu." Aku yang takut. Oh my God, kok bukan gitu maksudnya. Nah usia aku pertama kali dilantik ketua PKK Trenggalek waktu itu usiaku 21 tahun. Pede juga ya gitu, maksudnya di situ, hah maksudnya ini Bapak mau muji atau Bapak mau? Kan kalau perempuan mikirnya jauh ya, kayak misalnya urusan anak gitu ya, anak aku masih SD nanti SMA, aduh udah mikirin udah sampai kemana-mana gitu kan, aduh investasi aku ntar anak aku nikah dulu, aku nikah bikinnya kayak gitu, kalau misalnya dikit-dikit red flag, dikit-dikit ini, memang harus aware sama red flag, harus aware sama ini, karena anak sekarang lebih pinter-pinter, they know what they want. Halo Mbak Arumi Wasin, apa kabar? Hai, alhamdulillah sehat. Selamat datang di Gutok. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lah tentang Mbak Arumi Wasin ini. Enggak ada, ya pastilah banyak orang yang tahu lah teman-teman ini di kawan GNF ini. Sebelum biasanya kita sebelum ngobrol itu openingnya ada yang namanya Trivia Indonesia. Oke. Itu kuis. Jadi nanti aku akan bertanya perihal tentang Indonesia, pilihan ganda. Seberapa luas itu wawasan Mbak Arumi tentang Indonesia, atau mungkin seberapa GNFI-nya Mbak Arumi? Kita mulai, siap? Insya Allah. Yang pertama, saat ini Indonesia punya berapa provinsi? Aku hafal itu, 38. Wah, jelas lah ya. Belum aku kasih pilihannya udah tahu berarti. Oh, A36, B37, C38. 38. Oke. Nggak perlu disebutin satu-satu ya. Jangan, habis belum nanti apa. durasinya. Yang kedua, lagu Apuse dari Papua itu bercerita tentang A. Anak yang merantau, B. Keindahan alam, atau C. Kesedihan ditinggal kekasih. A. Anak yang merantau. Oke, kita lihat. Candi tertua di Jawa adalah A. Dieng, B. Borobudur, atau C. Batu Jaya. Dulu sih aku diajarinnya Kutai. Nggak ada pilihannya, jadi Nggak aku ada. coba sama yang C. C. Batu Jaya. Oke, kita lihat. Provinsi paling utara dari map ya, peta ya, coba dibayangkan. Oh, dari dulu. map ya? Dari peta, Oke. gitu kan. Itu provinsi paling utara di Indonesia adalah A. Aceh, B. Kalimantan Utara, atau C. Sulawesi Utara. Aku tuh orang Sumatera, jadi Pulau Sumatera harus hafal bentuknya kan. Jadi menurut aku Aceh. Oke. Oke, kita lock. Udah? Udah. Yang pertama tadi. Udah jelas, sudah tahu ya. Iya. Tuh. Yap, yang betul 38 provinsi. Betul satu. Lagu Apuse dari Papua bercerita tentang, tadi jawab anak yang merantau. Itu emang tahu atau Itu nebak. nebak aja? Tapi ternyata benar. Bercerita tentang anak yang merantau. Oke. Terus candi tertua di Jawa. Tadi jawab Batu Jaya. Itu ngasal lagi atau memang Itu tahu? karena ya itu aku taunya kok kayaknya Kutai, kok bukan ya, pilihannya nggak ada. Terus tapi yang pasti bukan Borobudur dan yang pasti bukan itu, jadi aku coba yang C. Betul. Itu Batu Jaya, letaknya di Karawang. Dia itu Oh iya? Iya, di Tapi Karawang. kurang terkenal ya? Dan dia itu ditemukan ketika diteliti itu Batu Jaya ini dibangun sekitar abad 4 sampai 5 Masehi waktu itu. Jadi tahun sekitar 400-500-an Oke. ketika udah diteliti. Provinsi paling utara, bener, Aceh. C. Ya. Karena paling Ya, gitu. utara gitu. Oke, kita ngobrol Mbak Arumi. Usia 6 tahun udah masuk di dunia entertain. Iya. Terus berpuluh-puluh tahun ya berarti ya sekitar itu, terus tiba-tiba di early 20 kalau nggak salah. Itu mungkin ya, kalau nanti kalau salah bisa direvisi. Iya. Kehidupan kayak 180 derajat menjalani kehidupan lebih birokratis, terus di mungkin label ibu pejabat gitu-gitu. Itu awal mula ketika ada switch pengalaman kehidupan tuh, tantangan di awal ada nggak sih waktu itu? Ada. Itu salah satu momen perubahan yang lumayan besar gitu ya. Kan kalau hidupku sebelum sama Mas Emil di pemerintahan itu kan sebenarnya agak monoton ya. Karena kan aku cuma tahu satu dunia aja, entertain aja gitu. Dan dari usia 6 tahun berarti udah the most of my life kan aku dibesarkan di entertain gitu jadinya. Jadi udah tahu. Nah pemerintah itu saya jadi penonton dulu kan, jadi punya
persepsi yang sendirilah sebagai penonton gitu. Ah ini pasti kaku, ini pasti ini nih apa gitu. Ketika loh kok takdir membawa saya ke situ ya. Nah itu akhirnya harus banyak adjustment juga di situ. Bayangin, aku jadi presenter, jadi pemain film, pemain sinetron itu udah namanya kepercayaan diri itu kan digembleng dari kecil ya. Kita harus percaya depan kamera, di depan banyak orang gitu. Ketika nemenin Mas Emil pidato, karena sebagai ketua PKK jadi ada acara-acara yang aku pidato kan. Ada jabatan yang melekat ya istilahnya. Bener. Ya. Nah itu di situ ada momen aku inget banget, at least 3 bulan pertama tuh kayak latihan lagi. Jadi kayak ibarat aku dapat film mau latihan peran, ini tuh latihan juga gitu, latihan pidato, intonasinya. Karena yang aku pakai kan biasanya bahasa sehari-hari, sedangkan kalau di acara yang lebih resmi kan resmi banget gitu karena ada jabatan yang dibawa pada saat itu. Nah usia aku pertama kali dilantik ketua PKK Trenggalek waktu itu usiaku 21 tahun. Jadi kayak dulu aku pikir udah gede, tapi sekarang kalau ngeliat ke belakang iya anak kecil. Kayak wah gitu, itu ada momen-momen aku nggak nyangka kalau bakalan berat gitu karena dulu kan oh ya nggak apa-apa lah ini jadi ketua PKK dan ini aku pikir pekerjaannya pasti gampang karena kan hanya pendamping gitu. Oh ternyata tidak. Sempet kayak tanda kutip dianggap nggak mampu nggak sama orang-orang di sekitar pemerintahan? Pada saat itu nggak ada yang berani bilang, sampai beberapa tahun terakhir itu ada salah satu kepala dinas waktu saya sudah di provinsi, dia bilang sebenarnya maksudnya untuk memuji, tapi dalam hati oh ternyata itu yang ada di kepala ya bapak-bapak ini waktu saya pertama kali jadi ketua PKK. Jadi dulu Bu ya saya lihat ini ketua PKK Trenggalek ini muda banget kan, terus pecicilan kan aku memang dari sananya. Pas ada acara ngelihat saya pidato, wih pede juga ya gitu. Maksudnya di situ, maksudnya ini bapak mau muji atau bapak mau sebenarnya saya underestimate tapi kok ibu bisa gitu. Jadi oh gitu. Cuman pasti dari pertama kali saya jadi ketua PKK di birokrasi mendampingin Mas Emil, dengan tahun ketiga, tahun kelima, tahun seterusnya pasti beda lah. Sekarang udah jadi punya balancing. Aku inget tuh dulu kayak, oh kalau di birokrasi kan berarti aku harus kaku. Nah itu tuh bener sampai kayak, aduh aku ngeblank nih beneran kayak harus kaku. Aku takut begini takut, nyilang kaki takut, apa takut gitu kan. Jadi akhirnya pendiam banget dari yang ini. Jadi akhirnya kayak, wah enggak aku harus nyari balance nih. Gimana caranya aku tetap bisa jadi diri sendiri, tapi bisa ngejalanin peran ini juga gitu. Jadi akhirnya di situ baru ketemu style aku sendiri. Tapi ketika ketemu style itu tadi tuh jadi Arumi yang baru tapi di dalam birokrasi bisa menyesuaikan atau style baru ini yang akhirnya membuat birokrasi di pemerintahan selama ini yang Mbak Arumi jalani itu jadi lebih luas, atau Mbak Arumi yang menyesuaikan birokrasi yang udah terkesan lebih kaku, atau si birokrasi ini yang menyesuaikan Mbak Arumi jadinya jadi lebih luas gitu? Dua-duanya harus balancing jadinya. Aku pertama yang aku lakuin ya, aku minta pengertian ibu-ibu anggota di PKK, terus di Dekranasda, kepala-kepala dinas yang sering kerjasama gitu. Saya memang orangnya tuh agak begini, bukan berarti saya nggak serius, saya bilang gitu. Mohon bimbingannya, saya bilang gitu karena saya nggak punya background di sini, saya minta ibu-ibu bimbing ya, ibu-ibu ini gitu. Jadi aku coba timbulin rasa partnership gitu, karena kalau di birokrasi pertama kali aku masuk birokrasi tuh kaget banget. Jadi rasanya nih kalau misalnya orang yang gelap atau silau gitu ya dengan jabatan itu pasti rasanya kayak aku tiba-tiba ada di atas gunung gitu loh, karena apa-apa tuh atas perintah ibu, atas saran ibu, nggak ada yang kasih feedback apakah benar atau enggak keputusannya, nggak ada yang berani koreksi, dan semua siap Bu, siap. Kalau misalnya saya kayaknya ini lebih bagus gini, jadi saya koreksi apa gitu ya, terus oh siap salah Bu. Aku yang takut. Oh my God, kok bukan gitu maksudnya, kita diskusi. Nah, mencoba merubah ya. Iya, jadi kasih pengertian itu tuh juga nggak mudah karena mereka dari mulai staff, dari mulai rekan-rekan yang sama-sama di organisasi itu kan juga harus merubah style yang mereka selama ini udah nyaman. Jadi akhirnya aku bisa lebih muncul style diri aku sendiri walaupun harus banyak adjusting ya, karena birokrasi sendiri dengan segala alurnya kan panjang ya, aku harus hormatin itu, nggak bisa yang satset gitu kan. Jadi harus hormati itu, tapi di satu sisi mereka juga akhirnya punya ruang lah. Cair komunikasinya, lebih cair ya, gitu. nggak terkesan kaku,
apa kata ibu, apa kata ibu ngantuk gitu. aku kalau yang terlalu meeting ya misalnya aduh rapat gitu ya, rapat pimpin rapat terus semua tuh dengan kata-kata birokrasi, terus juga ini nggak terlalu produktif karena nggak berani dua arah, itu ngantuk aku. Jadi aku biasanya malah tak kasih kesempatan, ayo Bu, ini menurutnya gimana, apa yang bisa dikoreksi deh, saya malah harus di gitu. Cuma sampai akhirnya pas sudah at least tuh yang paling berat tahun pertama, setelah itu sih sudah tahu style satu sama lain, jadinya kerjanya lebih enak. Kayak kalimat-kalimat ibu mohon izin, mau melaporkan iya. gitu-gitu ya. Terus jadinya Aku jadi dulu biasa. iya, pertama kali di birokrasi umur 21 itu dipanggil ibu tuh kayak ada rasa kayak kok aku bukan merasa seneng, malah kok kayak agak menghina ya. Tapi Aku emang udah ibu-ibu banget ya, iya sih udah punya anak tapi udah ibu-ibu banget tapi lah gitu. lambat laun bisa menerima itu. Iya, aku minta bargain kan. Udah kalau pas acara resmi aja panggil aku ibu, nanti kalau acara misalnya ngobrol, misalnya kasih laporan atau apa panggil mbak aja gitu, nggak ada yang berani. Jadi akhirnya nggak boleh Bu, kayak nggak pas gitu. Nah itulah satu hal yang aku nggak bisa negosiasi. Iya. Terus tadi terkait seorang wanita terus melekat jabatan, entah itu karena ikut dari suami yang di pemerintahan juga, terus kesan oh aku udah di sini nih bisa ngapain, terus pasti kan mendapat spotlight ya dari orang sekitar, apalagi dulunya dunia entertain. Tapi bagi yang mungkin bukan Mbak Arumi gitu kan ada kekagetan kan, tiba-tiba aku jadi ibu kepala daerah atau apa gitu. Terus seorang istri dari seorang pemimpin daerah atau pejabat publik itu kan biasanya, walaupun nggak semua ya, itu ada momen memanfaatkan situasi buat pansos, kemungkinan ya, walaupun seperti itu. Nah itu tanggapannya gimana? Semua semua bisa dinilai kok sebenarnya sama masyarakat yang lihat gitu. Tapi nah ini bukan mau flexing atau apa ya, tapi kalau dunia publik sendiri sebenarnya kan sebelum ada jabatan itu juga aku udah mengenal gitu dunia publik itu sendiri. Jadi sebenarnya malah sisi hidup aku berubah 180 derajat. Dulu ya kalau bisa dibayangin keseharian aku tuh dari mulai TV atau sinetron atau layar lebar. Jadi that's my work kan gitu. Nah ketika ada di dunia birokrasi, malah justru tiap hari itu hubungannya langsung sama masyarakat. Jadi yang dilakukan setiap hari malah banyak sosialnya gitu. Jadi kalau nah mungkin ada juga saat bersamaan yang memanfaatkan itu karena memang sebenarnya bukan jabatan tapi orang sebutnya apa ya, public figure itu adalah satu konsekuensi yang pasti dapat seiring dengan jabatannya gitu. Jadi ada yang mau mengeksploitasi atau memang itu memang sudah melekat gitu. Jadi masalah eksploitasi atau itu bisa dilihat langsung sama masyarakat ya, itu pembawaannya kelihatan. Jadi pasti membawa privilege di jalan yang benar gitu. Ya. Pencitraan apa gitu kan pasti bisa kelihatan. Iya. Oke. Lanjut ke sosok Mbak Arumi sebagai wanita nih. Soal pemberdayaan wanita, value seorang wanita, terus apalagi parenting kan, mengurusi 2 anak. Di satu sisi sebagai public figure, entertain juga masih jalan. Tadi jabatan yang melekat sebagai ibu pejabat, terus memiliki anak di rumah. Bagaimana mengatur itu semua biar seimbang gitu? Aku pernah dengar dan akhirnya aku menyadari gitu ya, kayak oh ini kayak bener banget, to be an independent woman you have to be dependent. Jadi aku kan seakan-akan ya aku pengen bisa semua, jadi rumah tangga di rumah, terus juga dampingin Mas Emil dengan segala kesibukannya sendiri gitu ya, terus juggling one at a time gitu, pengennya rasanya bisa semua. Cuman aku akhirnya kalau aku mau kayak gitu, I need to be dependent on other people. Yang pertama, kalau nggak ada nanny, nggak ada babysitter, aku nggak mungkin bisa keluar. Terus nggak ada restu dari suami juga pasti kemana-mana kepentok gitu ya. Jadi kalau masalah sampai sekarang pun aku nggak tahu gimana cara jawab, karena hampir setiap talk show, tiap acara apa gitu pasti selalu ada pertanyaan, Mbak gimana sih caranya ngatur waktu? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Yang pasti yang aku tahu cuman tanpa ada support dari keliling tuh nggak mungkin bisa gitu. Karena waktu cuma 24 jam and we have to delegate gitu.
peranan-peranan kita yang harusnya kita jalanin ke orang lain. Dan pasti ada yang terkorbankan. Misalnya aku lulus S1 itu 7 tahun. Karena waktu itu punya anak kan. Terus juga dampingin Mas Emil, jadi all happen at the same time. Dan aku masih kuliah gitu. Dan akhirnya waktu itu kan harus ada yang dikorbankan. Nah, hal-hal kayak gitu terjadi gitu. Berarti penyeimbangan untuk aktivitas itu tetap butuh support system dari belakang. Iya, orang iya. di Begitu sekitar juga ya. semua laki-laki sih sebenarnya. Sama sebenarnya ya. Jadi nggak ada bedanya. Maksudnya mau perempuan, mau laki-laki butuh style atau sistem yang sama untuk bisa produktif di at least satu bidang gitu. Dan berarti kan selama ini entah dulu waktu masih di dunia entertain atau yang sebagai ibu pejabat kan pasti turun ke lapangan ngelihat realitas sosial di bawah. Dari mulai mungkin dinamika keadaan anak di usia dini seperti apa di lapangan, terus kehidupan mungkin ibu-ibu di lapangan itu seperti apa. Terus itu mempengaruhi nggak akhirnya terinfluence melakukan gerakan sosial. Kan kemarin sempat ada konten aksi baik tuh. Itu ideasi awal mula penciptaannya tuh gimana? Jadi itu sebenarnya dari kegiatan sosial itu, cuman ketika sebelum pandemi kan itu kayak schedule tuh kayak padat merayap ya, jadi kita nggak terlalu bisa mikir produktif yang baru-baru gitu, kita jalanin apa yang udah ada dulu gitu. Nggak ada yang nyangka pandemi hits and then kita all of the sudden yang dari sibuk banget jadi lebih punya free time, tapi di satu sisi juga keadaannya is even worse than before. Apa dalam sektor sosialnya kan, baik dalam pernah dengar nggak berita yang perceraian meningkat ketika pandemi dan lain-lain. Sedangkan hal-hal itu udah aku lihat dari sebelum pandemi, which is masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang ada di rumah tangga. Karena kan waktu di PKK itu juga banyaknya kan tentang ibu dan anak, rumah tangga dan juga anak. Nah itu sebenarnya bibitnya udah banyak gitu, so it's no wonder gitu. Akhirnya aduh apa ya, I think kalau memang mau berbuat saat inilah yang paling dibutuhkan gitu Pak, saat pandemi, dari sektor sosial, dari sektor finansial, apapun itu deh gitu. Walaupun kecil, walaupun besar pasti akan bermanfaat buat orang. Jadi dari situ akhirnya kita coba kecil-kecil gitu. Kita coba dan selama apa ya, interaksi sosial aku dampingin Mas Emil sebagai ketua PKK itu kan kenal banyak banget lapisan masyarakat, komunitas dan sebagainya tuh sampai mau yang kecil yang besar yang punya a lot of good mission gitu ya. Cuman biasanya kan cuma ketemu ini nggak bisa tindak lanjut terus habis itu kita ngapain lagi ya gitu. Akhirnya aksi-aksi baik ini lahir karena kalau waktu itu mengharapkan dari fasilitas pemerintah which is kayak misalnya PKK dan sebagainya nggak terlalu bisa karena ada refocusing anggaran banyak. Jadi PKK tuh all of the sudden juga harus stop. Jadi semua anggaran program kita ditarik balik sama pemerintah, tersisa sedikit dan itu akhirnya kita pakai untuk bikin alat apa, baju apa, hazmat gitu. Jadi akhirnya si aksi baik ini nggak bisa nih, aku ngerasa kayak terpanggil gitu loh, ngerti kan? Karena dan setiap hari Mas Emil ngeliatin Mas Emil sebagai pimpinan daerah juga jadi sorotan kan, semua pimpinan daerah di tempatnya masing-masing jadi sorotan gitu. What can you do, what can you do, what can you do. Belum lagi yang masalah oksigen, what can you do itu nggak tidur-tidur gitu. Dan aku cuma mendampingi ngelus-ngelusi aja juga kayaknya kurang gitu ya. Kayak aku juga harus bisa ngapain gitu. Jadi akhirnya aku bikin wadah namanya Aksi Baik. Itu buat ya kecil-kecilan sih kalau menurut aku untuk bisa gabungin segala macam visi misi dari orang-orang baik juga gitu. Tapi respon dari netizen atas konten ini tuh kayak gimana? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Dan aku juga nggak mau terlalu bikin gini loh, apa namanya very. Memang ini Aksi Baik itu organisasi sosial, tapi nggak terlalu mau bikin organisasi sosial yang kayaknya suci banget gitu, ngerti nggak sih? Gimana ya cara jelasinnya ya? Tapi maunya yang lebih relatable gitu. Makanya aku nggak terlalu punya program di Aksi Baik itu, nggak punya program sendiri, oh Aksi Baik tuh ini, enggak. Jadi memang aku tuh sebagai wadah, kita biasanya pelaksanaannya itu aku pasti gandeng komunitas. Misalnya komunitas Geng Gemes ya, itu memang dia fokusnya adalah di dunia pendidikan untuk anak-anak jalanan atau anak-anak terlantar dan sebagainya. Jadi aku ngelihat visinya udah bagus, konsistensi, komitmennya dia udah bagus gitu. Jadi aku akan kerjasama, aku coba gather the funding dan sebagainya gitu supaya bisa win-win solution dan apa namanya
bisa kena segala sektor. Ada juga, Dampaknya bener-bener terasa iya benar gitu. ketika Karena it doesn't, maksudnya nggak, aksi baik itu nggak boleh lahir sebagai enemy atau musuh dari komunitas-komunitas yang malah sudah baik. harusnya lebih Harusnya lebih, digandeng karena dia iya, iya. lebih Jadi konsepnya begitu gitu. berjalan berarti ya, langsung bisa menyentuh gitu. Nah, itu kan dibuat dalam bentuk konten sosial media, konten audiovisual. Terus terkait dengan konten audiovisual kan Mbak Rumi sendiri kan punya beberapa platform kan. Iya. Ada Instagram, ada channel YouTube, mungkin ada TikTok juga. Terus melihat follower-followernya ini kan mungkin dari berbagai macam usia. Tapi kalau melihat sosial media ini sebenarnya menurut Mbak Rumi itu bagaimana menggunakan sosial media ini yang tepat guna, apalagi kalau sekarang kita ngelihat stereotypingnya ya, walaupun ini nggak semuanya, teman-teman dari anak-anak muda sekarang itu kan terkesan mungkin dia punya alter ego, bahkan bikin akun second account, third account, terus dia memuntahkan semua kayak keluh kesah, mungkin bisa sampai mental health lah atau masalah psikologi sosialnya dia dilakukan, dikeluarkan semua di sosial media, which is itu bisa baik, tapi bisa enggak. Tapi sebagai Mbak Rumi Basin tuh sosial media itu sebaiknya digunakan untuk yang hal-hal baik itu seperti apa idealnya gitu. Sosial media tuh harus digunakan sebagai alat yang bisa serve our purpose gitu. Jadi jangan hidup kita di lead sama social media, tapi we use the social media to organize ourselves gitu, untuk melengkapi, untuk serve ourselves gitu. Jadi kalau aku menggunakannya untuk itu, kan aku karena dulu sering di entertain, sekarang mau balik full di entertain, banyak tanggung jawabnya juga, terus juga domisili dan juga anak-anak juga di sini di Surabaya gitu kan. Nah jadi akhirnya jugglingnya akan lebih susah lagi. Cuman aku tetap pengen kayak berekspresi gitu ya, karena memang dibesarkannya di situ. Akhirnya aku ngeliat, oh I'm gonna use social media to serve my purpose gitu. Siapa tahu aja seiring banyaknya pengalamanku yang Allah takdirkan gitu ya, itu bisa ada meaning lah buat orang, walaupun cuma satu orang yang terpengaruh atau terinspired, buat aku it's enough gitu. Nah itu akhirnya aku gitu. Nah tapi sayangnya karena aku suka punya anak juga kan, itu gen alpha itu kan, dan mereka 100%, aku tuh masih dibesarkan transisi handphone poliponik sosial media poliponik yang bisa bikin ringtone sendiri itu. Itu yang mainnya masih ular itu loh. Nah tapi beda, anak aku udah handphonenya udah joget-joget ya, handphonenya udah punya chat GPT gitu. Jadi barrier at least buat anak aku, dan I hope for a lot of kids gitu, anak remaja terutama, itu bisa bentengi diri dengan mindset bahwa at the end of the day, semua yang ada di sekeliling kita itu adalah tools yang harusnya yang paling kuat itu diri kita sendiri. Karena the investment investasi paling tinggi dan berharga dan berguna itu adalah kepada diri kita sendiri. Salah satunya ya disiplin terhadap penggunaan sosial media, terus juga kita tahu baik buruknya sosial media gitu. Karena jangankan anak-anak ya, sebenarnya orang yang dewasa, aku misalnya, atau bahkan generasi oma, generasi opa gitu ya, dengan kenikmatan sosial media yang udah kasih segalanya, mau film, mau apa gitu, kita pun bisa kecanduan. Apalagi dengan generasi yang sekarang mungkin milenial akhir, kan udah punya keturunan kan, punya anak kecil dan udah mulai toddler, usia 29, 30, ke 35 kan mereka udah punya toddler ya. Bisa jadi itu kayak ya tanggung jawab moral juga sebagai orang tua ke anak yang gen alpha tadi itu, yang Mbak Rumi juga merasakan itu. Itu kan investasi ke anak ini ketika nanti dewasa, bagaimana menggunakan sosial media ini besok mungkin at least 10-15 tahun lagi kan. Iya. Sekarang aja seperti ini. Aku sangat mendukung sebenarnya. Aku sangat mendukung penggunaan sosial media, handphone, gadget, as long as the kids understand gitu. Asalkan anak-anak generasi kita itu paham gitu bahwa ini tuh alat. It's not everything in your life itu ini. Tapi ini adalah alat yang bisa mempermudah hidupmu. Karena kan yang paling kita pengen anak kita hidup lebih baik daripada kita kan. Ngelihat sosial media dengan segala kecanggihannya, gadget dengan segala kecanggihannya, kita bisa bayangin gitu. Kalau mereka start early, they gonna winning in life gitu. I thought gonna be like that gitu. Karena kan pasti gadget akan makin canggih, and one day semua dunia ini akan di-rule by gadget. Jadi kalau anak-anak kita sudah terbiasa tahu purpose yang baik, nah cuman it's always gray area. Jadi selalu very thin line whether anak kita itu
menjadikan gadget itu direction of life-nya dia atau yang menentukan kesehariannya dia. Jadi aku nggak bisa tidur karena game aku belum selesai atau apa. Atau dia yang memanfaatkan gadget atau social media itu untuk serve Iya. Dan ininya dia. filtering itu dilakukan ya dari Tarik ulur, orang, aku aja sama anak aku masih tetap Dari- apa tarik ulur gitu. Iya, Maksudnya ya emang nggak ada apa. It's a big transition lah untuk generasi kita, untuk generasi Alpha. It's very big transition. Iya. Apa namanya sebuah kemajuan gitu ya. Kitanya nggak bisa sih sekali dibilangin then we're done gitu. Harus Dan long sebagai cycle ya, time. orang tua itu filtering pertama dan visi misinya harus jelas nih. Iya. Suami dan istri ini anak udah mulai tahu sosial media, kita filtering boleh dan dengan kesetujuan karena sosial media berdampak baik, tinggal apa yang dia konsumsi itu ya yang bisa iya. dijadikan itu. Karena ya kita ngelihat sekarang AI, teknologi seperti iya. itu, tadi ChatGPT bisa baik, tapi juga ada dampak negatifnya. Iya, benar. Tinggal seperti itu. Oke, kemarin kita sempat nge-share di Instagram story itu, namanya netizen bertanya Oke. Mbak Rumi, dan ternyata ya cukup banyak karena juga di-repost kan sama Mbak Rumi. Beberapa kita compiling sih. Ada sekitar 3-4 nih pertanyaannya. Yang pertama nih, dari @dian_erma__nya 3 atau 4 ya? Hai Mbak Nyambung Dian. soalnya. Mbak Rumi, tips menjadi perempuan yang good vibes, karena aku ngelihat kok kelihatannya good vibes terus dia. Aku tidak langsung good vibe. Kalau perempuan ya itu kan mut-mutan sama aja gitu. Cuman semakin usia, aku tua dong ya. Semakin usia kita tuh akhirnya semakin sadar dan semakin bisa regulate our emotions. Kalau kita sadar apa hal-hal yang men-trigger kita jadi lebih negatif, jadi lebih bad mood gitu. Aku udah mulai bisa set gitu. Karena ada yang pernah, jadi aku kalau buat aku ya, itu beberapa quote yang memang relate sama aku tuh jadinya ngaruh banget gitu. Nah, salah satunya tuh ada yang 80% of our anxiety is doesn't happen. It's only on your head gitu. Jadi kan kalau perempuan mikirnya jauh ya. Kayak misalnya urusan anak gitu. Anak aku masih SD nanti SMA. Aduh, udah mikirin udah sampai kemana-mana gitu kan. Aduh investasi aku ntar anak aku nikah dulu aku nikah. Bikinnya kayak gitu. Kalau misalnya padahal anaknya juga masih kecil. Jadi 80% of anxiety is doesn't happen. Dan semua itu yang paling jahat. Ada juga yang bilang tidak ada di dunia ini yang lebih jahat daripada pola pikir kita sendiri. So akhirnya kita yang harus belajar gitu untuk berdamai sama diri kita. Yuk, life is good, life ini cari celah gimana kita bisa lihat life brighter future gitu. Ya, itu tadi Mbak Dian Erma ya. Terus ini hampir sama sih, tapi mungkin lebih spesifik dari MAGHFF_, ini bacanya gimana ya? Magef atau gimana? Mbak Rumi, gimana sih tubuh tetap sehat, tulang tetap kuat, senyum tetap lebar dengan banyaknya kegiatan yang dijalani? Gimana ya? Aku susah jawabnya karena itu mut-mutan juga. Karena ada saatnya aku rajin olahraga karena memang pas bisa ngatur waktunya. Tapi life happen akhirnya susah lagi. Terus aku juga coba diet A, B, C, D gitu kan. Ada yang ngaruh, ada yang nggak ngaruh. Dietnya di sini maksudnya perubahan lifestyle ya. Jadi bukan untuk kurus banget atau gimana gitu. Nah, tapi at the end of the day sih sebetulnya balancing aja. Belajar aja sih karena kalau udah hubungannya sama itu, at least fisik lah ya. Itu tuh semua scientific proof kok. Jadi banyak informasi-informasi yang sudah legit, yang bagus, yang kita bisa ikutin. Kalau sekarang aku share ya, sekarang itu aku lagi coba ikut lifestyle-nya Glucose Goddess. Jadi karena aku foodie, jadi tukang makan kan. Nah makannya itu kan nggak banyak dosanya juga itu makanan yang aku suka. Jadi karena aku nggak mau mengorbankan itu, aku akhirnya cari trik gimana caranya aku bisa makan apa yang aku mau, tapi nggak ngerusak badan banget. Karena kan kalau lifestyle kayak gitu aku terusin sampai usia tertentu nanti impactnya juga di kesehatanku.
Akhirnya atur gula darah. Aku masih suka es kopi, tapi es kopinya tuh manis yang aku suka. Terus suka yang lemak, suka yang apa gitu. Nah, glucose goddess itu tetap you can eat whatever you want, tapi harus urutannya beda. Jadi sayur dulu, and then protein dulu, lemak, and then karbo ataupun gula. Nah, sekarang yang ngebuat aku agak lebih enak tuh itu. Jadi I can still eat whatever I want, tapi aku tetap coba diatur makannya urutannya gitu. Dan berarti pengetahuan tentang literasi kesehatan yang scientific proof itu perlu dimiliki ya. Perlu, sekarang tuh banyak banget podcast-podcast yang memang menghadirkan expert langsung yang misalnya concern di gizi ya dihadirkan ahli gizi gitu. Nah, kalau bisa kita cari source yang seperti itu. Karena kalau kita mau ngikutin social media, oh my god, banyak jenis ya di dalamnya. Iya. Jadi kitanya kalau bahasa Islam kan tabayun ya. Jadi kita juga harus pastikan source yang kita dapat dari mana. Karena kalau kita mau impact kalau kita mau lakukan dalam hidup kita, nanti kita yang akan tanggung gitu. Iya. Terus dari Little Secret of G. Wow. Mbak Rumi di dalam kehidupan pernah nggak mengalami peristiwa yang tak terlupakan? Lalu itu bagaimana cara melewatinya? Berarti ini mungkin kayak trauma mungkin ya untuk melewatinya. Kalau trauma masa kecil semua orang pasti punya, kalau menurut aku ya. Karena ketika sudah jadi orang tua apalagi ya. There's no such thing as kita nggak mungkin nggak melukai hati anak kita. Bukan necessarily karena kita jahat juga, bisa juga cara penerimaan anak lebih beda dari apa yang kita pikirkan gitu. Tapi kalau untuk yang masa kecil itu udah dari awal-awal 20-an tuh aku udah berbaikan gitu. Tapi ada momen juga ketika yang 20-an ya, maksudnya yang buat aku tuh bukan trauma sih. Jadi something that maybe until the rest of my life itu akan terus ini adalah ketika kita kehilangan seseorang atau duka. Jadi papaku kan meninggal tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, aku nggak sadar kalau misalnya kedukaan itu kan part of life sebetulnya. Jadi cycle of life. Semua orang pasti akan pernah ngerasain duka. Orang tuanya, adiknya, kakaknya, dan semua yang dikasihi pasti suatu saat akan berpulang gitu. Nah, kalau ngelihat orang-orang kan pasti sama dengan broken heart yang lain mungkin ya. Dengan waktu, dengan ini mungkin akan sembuh sendiri. Ternyata yang aku baru sadar, apalagi kehilangan itu orang yang orang tua lah ya. Yeah. Itu tuh sebenarnya enggak. Ketika dukanya seperti itu, there is always a hole in your heart yang pasti nggak akan ini. You just get better to deal with it, tapi bukan suddenly dia sembuh juga gitu. Jadi kalau yang aku pikirin tuh itu. Jadi tapi impactnya ke hidup aku juga besar. Aku lebih menghargai hidup, lebih menghargai kesehatan, lebih setiap usia yang Allah masih kasih ke aku tuh jadi nggak take it for granted gitu. Karena before my father aku nggak ada kehilangan atau kedukaan orang yang dekat sama aku gitu. Jadi ketika sekalinya ini nggak nanggung-nanggung langsung yang paling dekat gitu kan, maksudnya within inner circle gitu. Jadi kayak oh my god rasanya seperti ini gitu. Dan aku yakin ini dirasain sama banyak orang. Terus terakhir nih dari R Ayulinar, sesupport apa Mas Emil dalam kehidupan Mbak Arumi? Support sekali. Bukan berarti dalam pernikahan tidak boleh. Jadi ya buat teman-teman apalagi generasi-generasi yang di bawah aku ini kan dikit-dikit red flag, dikit-dikit ini. Memang harus aware sama red flag, harus aware sama ini. Karena anak sekarang lebih pinter-pinter, they know what they want. Aku zaman dulu nikah mungkin belum tahu apa yang aku mau ya. They know what they want, jadi mereka lebih aware. Tapi harus realistis juga ketika memutuskan untuk menikah itu memang bukan berarti aku maunya begini, berarti kamu harus nurutin aku gitu. Pengorbanan dari dua belah pihak itu tetap harus ada. Jadi karena namanya mau working pernikahan itu kan dua orang make it work to become a marriage gitu. Gak bisa salah satunya yang akan ngerasa salah ketika salah satunya ngerasa lebih gila pengorbanan aku lebih banyak daripada yang ini pengorbanannya cuma beda status aja tapi gini gitu. Nah ini yang selalu aku sama Mas Emil coba evaluasi.
Yang aku hargain, jadi pola pikirnya Mas Emil, makanya saya berani waktu itu masih kecil udah nikah ya. Itu Mas Emil bilang, maksudnya semua orang itu kan harus ngelewati fasenya gitu. Ketika walaupun kita sudah menikah, tetap aja kita dilahirin dari rahim orang yang berbeda, dibesarkan dengan pola didik yang berbeda, hidup yang kita lalui juga kan berbeda. Nah perbedaan itu kalau kita mau bener-bener, nggak mungkin ada orang yang 100% cocok tuh, nggak mungkin gitu. Nah goalsnya aja apa? Nah we decided to marriage, kita berdua sama-sama memutuskan untuk menikah. Berarti kan ada komitmen di situ, ada ini di situ. Tapi bukan berarti your life or my life has to be ended gitu. Kamu tetap seorang individu, karena setiap orang mau laki-laki mau perempuan tetap harus menjalankan perannya. Perannya dia sebagai ayah atau ibu, perannya dia sebagai suami atau istri, dan tidak boleh dilupakan peran dia sebagai individu. Setiap individu mau laki-laki mau perempuan punya dreams-nya, punya rasa aktualisasi diri yang harus dipenuhi dan sebagainya. Nah perbedaannya memang agak lebih challenging ketika sudah menikah, karena kita harus ada norma-norma yang nggak sebebas ketika kita masih single. Anaknya ntar sama siapa? Pemenuhan kebutuhannya gimana dan sebagainya ya. Nah itulah yang aku bilang Mas Emil tuh support banget, dia willing to know. Jadi apa yang bisa aku lakukan supaya bisa support you, dan aku juga sebaliknya, apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa support kamu reaching your dreams gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya dreams kita berbeda terus kita nggak cocok. Nah aku takutnya banyak kan salah paham tuh gitu. Mas Emil punya dreams, punya panggilan untuk mengabdi di pemerintah gitu ya. It was never my dream, right? Cuma ketika sudah tahu dan aku baru bisa menghargai, oh mimpinya mulia, dan dari situ aku mau meluangkan waktuku sendiri. Tapi I have my own journey nih gitu kan. Nah di situ Mas Emil memberikan keleluasaan. Maksudnya dia menghargai waktu yang aku spend atau waktu yang aku salurkan untuk mengabdi bersama dia sama masyarakat, itu dihargai, dan dia berikan aku peluang untuk bisa growing sendiri gitu. Jadi itu menurut aku yang dibilang support. Ya, ini tadi bilang mimpi, sempat mention kata mimpi. Mimpi terbesar seorang Aromi Basin itu apa? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu ya. Jadi setelah punya anak itu tuh mimpinya jadi agak berbeda gitu ya. Mimpiku jadi lebih ke short term gitu. Kalau misalnya untuk mimpi yang, kalau dulu kan kita long term ya, nanti aku usia yang tua mau jadi begini gitu kan. Tapi takdir sudah beda-beda jalannya. Jadi aku sekarang sih malah lebih fokus di family oriented dulu gitu. I want this family to be, karena anak aku makin besar, tantanganku sebagai orang tua makin berat sayang gitu kan. Ini anak aku udah mulai preteen, nanti teens lagi. Gimana caranya aku kalau untuk sebagai ibu gitu ya, bisa reach goal aku tuh nanti anak aku teenagers nggak geli jalan sama aku gitu. Karena it says a lot gitu, bukan cuma masalah jalannya aja, it says a lot gitu. Berarti aku bisa megang kepercayaan anak aku sama aku. Nah kalau secara istri, Mas Emil terus pulang ke rumah, nggak banyak nginep-nginep di luar kota ya. Ya itu mungkin says a lot juga gitu ya. Nah kalau untuk secara individu sebenarnya nggak terlalu ada yang spesifik, karena at the moment masih kepikiran aku occupied di family gitu ya. I believe nanti akan beda lagi nih 10 tahun dari sekarang, usia anak aku udah nggak butuh aku kayaknya ya. Udah nggak butuh seintens itu. Nah as individu tuh sebenarnya gimana caranya di usia aku ini bisa punya pengaruh gitu. Punya pengaruh bisa, tapi dalam hal yang baik-baik ya. Bisa manfaatin apapun yang Allah kasih sekarang untuk hal-hal yang positif. Oke. Dan ini final questions yang biasanya kita tanyakan ke para narsum. Tahun 2045, kalau dihitung dari proklamasi kan Indonesia usianya 100 tahun ya. Yes. Berarti kurang lebih 21 tahun kalau nggak salah, 20 tahunan lagi. Dari kacamatanya Mbak Arumi, Indonesia itu akan seperti apa
entah masyarakatnya, netizennya, sosial medianya, kondisi sosialnya itu seperti apa sih? Kondisi sosial harapannya kita udah nggak ngadepin masalah-masalah yang masih kita hadapin sekarang. Contohnya perkawinan di bawah umur. Karena I think it's just so yesterday gitu, masalah-masalah yang terlalu kemarin gitu loh. And then dari segi apa ya, mentalitasnya, I hope that at that time gitu generasi-generasi muda terutama have a very stable mental health. Karena it's very important. Sehat secara mentalnya and hopefully physically. Jadi source sumber daya manusia Indonesia itu dengan banyaknya populasi kayak gini, I can only imagine it, we became one of the most powerful country pasti gitu. Gaji UMR harus Amin. otomatis lah ya kalau kita Iya. bandingin sama sekarang. Cuman bener-bener kita bisa dibilang negara maju. Salah satu tolak ukurnya gaji UMR. Karena pada saat itu anak aku udah kerja. Hopefully gitu. Itu. Oke. Mbak Arumi Basin, terima kasih banyak. Thank you. Bisa memisahkan waktunya kita ngobrol di Gutok tadi. Terus kita juga ngomongin banyak hal tadi ini sekitar ya kurang lebih 40-an menit ini. Terima kasih. Thank Mbak Arumi you. Basin, semoga lancar semuanya. Amin. Yang penting sehat aja dulu. Terus yang lainnya menyusul di belakang. Sip, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Arumi. Yes.